Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu mau bimbingan konseling? Mangga, Iya. silakan duduk. Ya, Oke, gimana nih hari ini? Apakah ada kesulitan di hari ini di kelas 12? lumayan banyak ya Ibu. Hmm, Kalau di kelas 12 sekarang paling banyak tugas, terus juga mm-mm, sama tuntutan ke depan buat pilih mau kuliah apa kerja. mm-mm. Oke, nah mungkin sekarang tadi ada ibu panggil kamu ke sini untuk datang konseling individual ya. Iya, Jadi ada beberapa hal yang kita harus didiskusiin iya, terkait kamu dalam mungkin yang ibu dengar kemarin beberapa ada kamu telat ke sekolah kayak gitu. iya, Nah mungkin udah beberapa kali dan hari ini pun juga telat. iya, iya. Jadi mungkin kita harus diskusi apa ya evaluasi kamu ke depan untuk bisa merubah hal itu. Nah, Iya. kira-kira Ibu pengen tahu dulu kenapa kamu bisa telat nih beberapa hari ini ke sekolahnya? Oh iya, tadi tuh kenapa bisa telat Ibu? Karena eh, sebenarnya bangunnya udah kayak biasa-biasanya. Hmm, Cuman tadi tuh ada keharusan gitu, ada keharusan disuruh ke nenek Ibu. hmm, Jadi banyak barang bawaan yang sebelumnya teh gak dibawa terus harus dibawa, jadi nyiapinnya tuh lebih lama Ibu. Nah oh, terus pas datang ke sekolah udah telat. Iya terus gitu. apakah sebelumnya sudah disiapkan dulu atau memang harus ngedadak menyiapkannya? Oh iya, nah itu teh eh, salah aku sih Bu, aku gak Hmm, bertanggung jawab atas diri aku sendiri. hmm, Sebenarnya aku teh udah tahu, udah dibilangin sama si mama hmm. buat besok teh harus kesini dulu siapin barang-barangnya, cuman aku teh teledor. Nah terus eh telat aja itu, teledor. Hmm. Oke, sebenarnya kita nggak jauh-jauh tentang ngebahas yang sudah kamu lakukan tadi. Iya, Nah, jadi hari ini Ibu akan diskusi sama kamu. Kalau di bimbingan konseling itu namanya eh, bimbingan indi, bimbingan individual atau konseling individual yang memang nanti kita tuh berdiskusi bagaimana ya solusinya buat kamu sendiri untuk bisa merubah hal itu. iya, Nah, nanti mungkin juga Ibu bakalan kita akan ada kayak evaluasi catatan, terus nonton video dan juga untuk evaluasi ke depannya kamu mau bagaimana iya, gitu. Nah, untuk kali ini konselingnya mungkin ada waktunya 45 menitan ya iya. untuk kita diskusi. Cukup kira-kira nggak segitu? Eh, sangat cukup Ibu. Oke, nah untuk hari ini kita diskusi di awal dulu ya. Mungkin di beberapa yang memang tadi udah Ibu sebutin, kamu udah ada beberapa yang memang nggak ke sekolah itu, jadi telat. Nah Iya. sebelumnya, apakah guru pernah menegur kamu untuk kenapa bisa telat, terus memarahi atau misalkan setidaknya memberitahu seperti itu? Oh banyak Ibu, hampir tiap masuk kelas ditanyain kenapa kamu telat Mm-mm. masuk kelas. Nah udah dijelasin juga sama ininya. Mm-mm. Nah terus kayak ngasih saran aja buat lebih tanggung jawab lagi sama diri Mm-mm. sendiri, terus jangan telat lagi Mm. karena emang perbuatan yang gak baik. Betul. Jadi ibu sih sebenarnya ketakutan juga ya sebagai guru takutnya memang kamu telat itu sudah jadi Iya, kebiasaan atau memang mungkin sekarang sudah dimulai akhirnya nanti bisa melanjut ke hal yang lain ya. iya, Nah nanti takutnya kalau misalkan ada beberapa hal yang memang akhirnya jadinya eh, ada apa penyimpangan dari kamunya sendiri itu yang paling bahaya iya, gitu takutnya itu jadi kebiasaan dan kan hal itu jadi juga ke ngaruh ke tanggung jawabnya kamu untuk bisa jadi siswa iya. seperti itu. Nah dari beberapa pertemuan di sekolah ini kira-kira kejadian kamu ini yang kamu telat ke sekolah terus apakah ngeganggu nggak dalam kegiatan belajar?
eh, sangat mengganggu ya Ibu, karena pas aku telat dievaluasi di depan gerbang sama kesiswaan gitu. Hmm, Pas masuk kelas lagi pembiasaan. Nah, itu betul. mengganggu guru pembiasaan gitu Ibu. Hmm, Jadi kadang suka disuruh diam dulu di luar gitu. hmm, Jadi kalau udah beres nah baru dikasih masuk dulu. oke. Memang beberapa hal ini yang mungkin bisa jadi ngeganggu kamu belajar dalam malah mungkin prosesnya juga ya, Iya, jadi kamunya terhambat, jadi telat, terus ke gurunya juga ngejudge kamu bisa jadi jelek atau iya, bagaimana, kayak gitu sih. Jadi ya ibu juga sih lebih pengennya ya ada perubahan dari kamu sendiri untuk bisa evaluasi untuk kedepannya bagaimana. Kan sekarang udah kelas 12 ya. iya, Nah, kelas 12 tuh udah tanggung jawabnya juga udah banyak, udah harus iya, lebih bisa ke arah yang dewasa untuk iya. menyikapi hal itu. Nah, dari kejadian ini mungkin kamu ada beberapa hal nggak yang kamu khawatirkan takut kalau misalkan kebiasaan ini kamu masih berlanjut? Eh kalau kekhawatiran ya Bu, Mm-mm. kekhawatiran. Sebenarnya kalau kekhawatiran aku sendiri mah banyak sih Bu ya. Hmm, Pertama kayak aku tuh takut ini tuh jadi sebuah kebiasaan. oke. eh jadi menghambat aku buat ya menuju kesuksesan Ibu. Hmm, Terus yang keduanya kayak takut juga jadi memperburuk nilai ya betul. karena sikap kedisiplinannya kurang. Iya. Bu. Oke, mungkin ya itu juga pasti ngefek ya, takutnya ke depan juga jadi ngerubah kepribadian Iya kamu secara kepribadian. total Iya, ataupun nanti ngerubah hal yang sebenarnya udah kebiasaan yang baik jadi berubah ke hal yang buruk iya, kayak gitu. Nah, memang sekarang itu juga di sekolah itu kan nggak jauh-jauh ya dari kenakalan remaja iya, kayak misalkan ibu juga khawatirnya takutnya kebiasaan ini jadi kamu bolos sekolah terus misalkan jadi mungkin nggak ingin masuk ke kelas lagi misalkan kamu datang ke sekolah tapi iya, nggak nyampe ke kelas ataupun kamu malah nongkrong di kantin-kantin yang memang itu sudah banyak banget kejadiannya di beberapa siswa yang ada di sini. iya, Nah, itu juga yang Ibu khawatirkan. Kan memang kelas 12 ini kan terakhir ya, sekarang 4 iya. bulan lagi buat kamu bisa berprestasi atau bisa berkontribusi di sekolah. Sebenarnya apakah ada kasus kamu sendiri yang memang dirasa itu juga mengganggu ataupun pernah kamu lakukan di sekolah ini? Oh, kalau kasus Ibu, Hmm, kalau boleh jujur mah dulu pernah sekali hmm, datang itu telat banget. keren Jadi banget. gerbang parkiran udah ditutup, gerbang sekolah udah ditutup. Hmm, Gue teh kayak bingung mau masuk gimana. hmm, Nah udah gitu teh cari warung aja Bu, cari hmm. warung, simpan motor di sana, terus kesini lewat gersak gerusuk tembok gitu. Kamu lewat mana berarti? Lewat Lewat yang, kebun, lewat kebun Ibu. oh, oke. Ya naik tembok lewat kebun gitu Ibu. Ya, terus akhirnya kamu tetap masuk kelas atau bagaimana? Masuk kelas tapi nunggu gurunya dulu gak ada. Oh, nggak Ya, ada ya, keluar, ya baru kamu keluar, bisa masuk. ya baru bisa masuk Hmm. gitu Ibu. Jadi kamu ketinggalan berapa matkul pada saat itu? Eh, Cuman ketinggalan satu, itu pun mapel pembiasaan doang. Iya, Oke. Kalau misalkan kalau pelajaran yang memang kayak peminatan, wajibnya iya, nggak pernah. nggak pernah. Nah itu juga Hmm. salah satu kenakalan saya Ibu, Hmm. di sini. Oke. Tapi kalau misalkan kayak kamu merokok nggak sejauh ini? Aku merokok pernah, Pernah juga. pernah Tapi merokok. sampai sekarang tidak. Kalau sekarang udah enggak sih Bu. Hmm. Soalnya udah suka olahraga juga. Oh gitu. Iya. Dulu pas ngerokok di kelas berapa kira-kira? eh Kalau
ngerokok dari kelas 10. Kelas Kelas 10, 10. cuman jarang aja. Jadi pas nongkrong aja di luar. Oh. Nongkrong pulang sekolah nongkrong dulu ngerokok. Gitu Hmm, ya, Bu. jadi kamu ngerokok pada saat udah pulang sekolah, terus nongkrong Nongkrong dulu, dulu, iya. terus kamu ngerokok di situ, Iya, Ibu. di warung atau di kafe? Di warung sama teman-teman. Oke, tapi sekarang udah berhenti. Udah berhenti sekarang. Hmm, apa yang kamu pikirkan pada saat itu? Jadi akhirnya kamu berhenti keputusannya untuk tidak merokok lagi. Eh, pada saat itu, eh, kayak banyak teman-teman yang mulai olahraga, Ibu. Hmm, Terus juga pas kemarin-kemarin berat badan masih kecil, Ibu. Kecil banget. hmm, Jadi insecure lihat orang-orang. hmm, Terus mulai berhenti ngerokok, mulai olahraga, hidup sehat. hmm. Nah, sekarang juga masih belajar buat konsisten ngelakuin itu semua. Nah, oke, hebat kalau gitu. Berarti sampai sekarang masih olahraga. Masih, Ibu. Apa berarti olahraganya yang kamu sekarang lakukan? Kalau sekarang paling lari, renang, sama fitness aja. Jadi 3 hal itu yang kamu lakuin sekarang-sekarang. Iya, sama menjaga pola makan juga. Oh, oke, pola makan juga. Berarti 4 hal ini yang kamu lakuin. Biasanya olahraga itu kamu laksanakan di hari apa dan jam berapa? Nah, aku mulai olahraga dari kelas 12. Mhm, Nah, kebetulan sekarang lagi member. mhm. Jadi ngelakuin olahraganya pas pulang sekolah. Pulang sekolah Mmm, langsung berangkat fitness, langsung pulang ke rumah. berarti udah ada setahun ya? Sekolah kelas 12 atau mungkin setengah tahun ya? Iya, Kamu udah ngelakuin hal itu? iya udah konsisten Mmm, lumayan, Ibu. berarti apa yang kamu rasakan sesudah kamu, udah kayak gaya positif sekarang, hidup positif, terus yang kamu rasain setelah kamu lakukan hal itu bagaimana? Kebetulan dulu punya penyakit asma. Nah, Oh, penyakit asma. buat sekarang udah agak mendingan gitu. Hmm, Jadi pas mulai hidup sehat, asma udah mulai nggak ada, mhm, tapi nggak mungkin hilang kalau penyakit asma, Ibu. mhm. Jadi udah mereda, terus postur tinggi, berat, alhamdulillah naik, Ibu. Oh, Iya. alhamdulillah. Berarti dulu kamu berapa berat badannya? Dulu aku pernah sampai 45, itu titik terendah. 45, Iya, ukuran Ibu. laki-laki ya? Iya, ukuran laki-laki, waduh. Oh, Ke kurus titik banget terendah. emang Iya, segitu. terus sekarang juga Iya. masih kurus. Oh, Ya, iya. iya. Nggak apa-apa kan proses ya. Iya, Ibu, Nggak bisa proses. kan kita ngurubah tiba-tiba langsung berubah gitu. Iya, Jadi bentuk fisiknya bagus iya. gitu. Oke, sebenarnya kamu udah lakuin dengan hal yang baik sebenarnya yang sekarang kamu lakukan. Kayak berhenti ngerokok, terus tadi jadinya punya banyak aktivitas olahraga ya yang kamu lakukan Iya. sekarang gitu. Nah, dari yang kamu lakukan ini berarti ada goals tertentu nggak sih yang kamu capai sebenarnya apa yang kamu pengenin? Oh, ada sih, Bu. Kalau goals, itu pertama eh, mempunyai berat badan ideal. Oh, oke. Kalau berotot sih enggak ya. Terus Hmm. yang kedua kayak Ibu, sama aja lah, kayak nggak penyakitan, terus Nggak sakit-sakitan ya lah agak minimal. sakit-sakitan, terus ya itu aja sih, Bu. Ya, semoga kegiatan tersebut bisa ngerubah kamu untuk bisa lebih sehat lagi kan, Iya, berarti dari situ. Oke deh. Ya berarti sebenarnya ya yang kamu udah lakuin udah bener, tinggal konsisten aja sih dalam kegiatan hal itu gitu. iya, Dari kamu olahraga, terus mempersiapkan. Mungkin yang sekarang kamu ngerasa masih kurus ya, iya. kamu bisa Ngerasa lagi. berubah itu. Kamu nonton apa gitu yang membuat kamu, aduh kayaknya aku kekurusan nih kira-kira. Apakah awalnya dari medsos atau ngelihat orang? Ngelihat orang sih, Atau lihat ada udah orang. ada orang yang berkomentar, "Kamu cungkring banget," misalkan, atau, "Kok kamu kurus banget," Iya gitu. sih, ada beberapa orang juga enggak. Mmm, Kalau komentar enggak sih, soalnya jarang posting di sosmed juga, oh gitu. tapi di lingkungan langsung gitu, kayak di Oh, sekolah, oke. ya orang-orang kayak bilang, ih kenapa sih kurus banget, Oh gitu. iya.
Oke deh, berarti memang ada komentar yang pertama Iya, yang kamu komen. bikin jadi bermotivasi, Iya, Ibu. lebih pengen punya badan ideal. Iya, Terus mungkin lihat teman-teman yang lain agak berisi lah, setidaknya nggak iya, kurus-kurus amat iya. kayak gitu. Oke deh, nah mungkin Ibu ada beberapa video yang mungkin bisa kamu bisa tonton. Nanti tuh kan video ini mungkin bisa jadi masukan nih buat kamu pribadi untuk kedepannya gimana. Nah, Ibu ada video yang kira-kira sekitaran 5 menitan untuk kamu tonton, diperhatikan baik-baik ya. Iya. Anda masih bersama kami di Berita Utama Saudara. Akhir-akhir ini kita disuguhkan fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan remaja dan bahkan anak di bawah umur. Berlaku berjagoan di jalanan yang jadinya berujung tindak kriminal. Pemicu mereka melakukan tindak kekerasan mulai dari denda, peduli nyawa dipertaruhkan. Seperti cerita memilukan yang menimpa anak remaja siswa SMA berusia 16 tahun bernama Arya Saputra di Kabupaten Bogor, Jawa Barat belum lama ini. Bermula saat Arya hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ia dilukai dengan senjata tajam oleh 3 pelaku yang menggunakan sepeda motor hingga nyawanya tidak tertolong. Hati orang tua korban tentu hancur lebur. Anak sayangannya harus meninggalkan mereka selama-lamanya. Mulai dibilang Arya Saputra merupakan korban kekerasan anak remaja tanpa sebab. Pasalnya, saat dilukai pelaku, Arya tidak mengikuti kegiatan yang di luar jalur. Arya hanya menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Saat dilukai, Arya sedang pulang sekolah dengan riang bersama teman-temannya. Tentunya pulang ke rumah, ke pelukan kedua orang tua tercinta. Tapi siang itu saudara, nyatanya Arya tak kembali ke pelukan orang tuanya. Terlalu sadis, terlalu memilukan, dan menyakitkan. Melihat Arya terkapar di sisi jalan setelah dilukai pelaku yang belakangan diketahui juga para anak remaja di bawah umur rumah sakit, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Oke. Nah, dari sini kira-kira kamu dapat apa tuh? Kalau dari sini aku dapat kayak emang orang tuh makin sini makin gak masuk akal ya, Bu. Oke, Kayak acara jalan doang di ini. dibully Ya, dibully. di komentar. Terus tapi Bu, eh, aku juga pernah Bu, Oh ya, pernah? pernah dapat hampir ya dapat perundungan gitu lah Bu. Hmm, Ya, jadi kayak ceritanya teh sebenarnya sama sih, permasalahan sepele. hmm, Ceritanya teh pas di kantin hmm, kayak gak sengaja eh, ngenain kaki ke kaki dia, jadi dia hmm, tuh kayak mau jatuh gitu Bu, mau hmm. jatuh. Nah udah gitu teh dia nggak bilang apa-apa, aku ke kelas makan, udah makan tiba-tiba dia datang berdua Bu, Hmm. datang berdua, eh, datang berdua nyuruh aku ke WC Bu. Oh, mengajak kamu ke WC. Iya, ngajak aku ke WC. Terus apa Nah yang aku kirain dilakukan? teh mau ngajak kenalan apa gimana gitu, mau ngajak Hmm, berteman. hmm, Nah pas di WC aku teh kayak diinterogasi gitu Bu, hmm, diinterogasi, eh hampir juga mau dipukul. Nah hmm. naik, hampir juga mau dipukul. eh nah kayak kamu kenapa tadi gini 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 gini. Nah terus singkat cerita, gue teh dari sana teh ngejelasin minta maaf, udah gitu untungnya gue diapa-apain Bu di sana teh, Hmm. karena aku minta maaf gitu ke dianya. Nah di situ teh pas posisi di WC aku kan berat badan masih kecil, Mm-mm. terus tinggi juga masih pendek Pendek, ya Bu. Ngelihat dia lebih tinggi tinggi. besar berdua lagi, terus aku ngerasa takut kan Bu di sana. Terus aku minta maaf, untungnya balik lagi ke kelas. Nah itu Mm-mm. juga jadi salah satu faktor Bu Hmm. aku berubah Hmm. sekarang. Wah, alhamdulillah ya. Berarti sebenarnya dari video ini juga kamu pernah ngalamin ya? Iya pernah ngalamin juga Hmm. sih Bu. Ya, berarti sebenarnya kalau misalkan
menurut kamu dari video ini dan sama pengalaman kamu, kira-kira sebenarnya remaja tuh harusnya bagaimana sih tindakannya? eh Kalau menurut aku karena emang kelas 10 baru keluar dari SMP, Mm-mm. mungkin dia masih ngerasa pengen jago nih, jadi jagoan di Hmm. sekolah, pengen dilihat orang-orang. Nah, jadi kesalahan sepele mungkin dia mikirnya, wah ini bisa jadi peluang aku nih buat nindes yang lemah biar dia kelihatan jagoan di mata orang-orang gitu, Bu. Nah, sebenarnya harusnya kalau permasalahan sepele kayak gitu ya omongin saja aja langsung gitu. Pas Hmm. kejadian omongin aja langsung. Aku Betul, minta maaf kan bisa, Ibu, betul, gitu. betul, betul. Ya. Berarti pas kejadian itu kamu kelas berapa tuh? Pas kejadian kelas 10, Ibu. Oh, masih kelas 10. Iya, Jadi masih yang kelas 10. masih kelas 10 itu kamu diinterogasinya sama kakak tingkat atau seumuran malahan? Sebenarnya seangkatan. Oh. Cuman emang kan seangkatan ada yang tinggi Oh banget. iya, badannya Ya, lebih besar dibandingkan kamu. tinggi hampir 2 kali lipat gitu, Bu, sama aku. Hmm. Jadi ya takut lah, Bu. Berarti pada saat itu juga kamu belum kenal banget kan Iya, belum sama kenal. pelakunya gitu. Iya, Oke, berarti sebenarnya hal yang sensitif, bukan sensitif pun jadi bisa permasalahannya besar banget ya. iya, Dari kamu mungkin tadi contohnya gaya jalan pun jadi komentarin, iya, terus kamu nggak sengaja untuk kesenggol iya. atau Gak sengaja nyenggol. mungkin kamu nggak sengaja ya Iya, pada saat itu. gak sengaja kan di kantin, Ibu. Dan itu mungkin banyak kan lagi Iya, orangnya, mungkin nggak tidak sengaja, kamu juga nyentuhnya tidak apa bermaksud buat apa-apa, iya, tapi mereka nangkepnya malah itu jadi kayak suatu kayak peluang. ngajakin Iya, konflik iya, gitu, seperti iya, itu. Ibu. Gitu. Nah, dari situ berarti kamu juga dari situ mereka apakah ada pertemuan lagi? Nah, sudah kelas 12 ini apakah kamu pernah ngobrol sebelumnya sama pelakunya Oh, atau enggak? kalau sekarang 12 kelas 12 itu karena emang udah nyatu ya kita Hmm. seangkatan. Kita jadi temen, Ibu. Kita Hmm. cerita kenapa dia dulu pas kelas 10 begitu. Aku Mm-mm. juga cerita kenapa aku bisa nyenggol atau kesenggol lah gitu Hmm. ke dia gitu. Mm-mm. Cerita-cerita, ketawa-ketawa, terus minta maaf. Ya, Hmm. Ibu, minta maaf. Oke. Jadi teman. Ya, alhamdulillahnya sekarang udah nggak ada apa-apa lagi ya. Iya, Malahan udah. mungkin hubungannya jadi lebih Iya, baik Ibu. gitu. Jadi bisa Bener. bisa mungkin ada teman baru lagi buat kamu Iya, sendiri. Nah, oke, mungkin lanjut sama yang kamu nih yang beberapa hari telat ini. iya, Nah, mungkin kita evaluasi ya dari kamu sendiri. Tadi kan kenapa-kenapanya sudah dijelaskan. iya. Nah, kira-kira apakah ada evaluasi yang kau bakalan lakukan untuk merubah hal itu? Nah, nanti mungkin dicatat dulu sama kamu di sini. Nanti disebutin lagi ya apa yang kau bakalan lakukan pada saat kamu udah tulis itu. Oh iya, Kayak gitu. iya. Oke, silakan. Boleh di bawah ya. Boleh, boleh. Ya, udah Oke. Ibu. Sudah? Iya, Ibu. Gue baca dulu bentar. Oke, boleh silakan sama kamu dibaca lebih lantang buat evaluasi hari ini. Oh iya. Yang pertama, satu, berjanji bertanggung jawab atas diri sendiri. Oke, Yang kedua, akan berusaha lebih baik lagi ke depannya agar ya, tidak telat dan dihukum. oke, Yang ketiga, bisa lebih belajar mengatur waktu lagi. good, Yang keempat, akan mematuhi tata tertib sekolah. Yang oke, kelima, akan lebih rajin lagi belajar juga, Ibu. oke, Yang keenam, tidak akan telat lagi. oke, Yang ketujuh, selalu berusaha meningkatkan kedisiplinan diri. Yang sip, kedelapan, tidak akan merokok lagi. oke, Yang kesembilan, eh, selalu konsisten atas hmm, apa yang udah diperbuat. oke, Yang 10, tetap menjaga pergaulan.
Sip, mantap. Mungkin ini udah catatan-catatan buat kamu untuk dilakuin ke depannya ya, Iya, berarti. Nah, mungkin dari beberapa hal ini yang kita diskusikan, sebenarnya kan udah ada evaluasi-evaluasi buat kamu pribadi kayak gimana. Sebenarnya juga dia tadi udah diceritain ya sama kamu pribadi iya, yang kamu udah pernah lakukan, hal negatifnya, iya, terus apa dampaknya juga, iya, dan juga hasilnya bagaimana. iya, Kayak mungkin sekarang kayak tadi udah dijelasin sama kamu sendiri dari ngerokok, terus berhenti ngerokok. Nah, pada proses berhenti ngerokok itu juga kan kamu kiranya sulitan buat berhentinya nggak pada saat itu? sulit banget Ibu, karena kan teman-teman selalu ngajakin kayak, "Nih hayu nongkrong, Oh, ayo nongkrong gitu, hayu nongkrong," gitu. mengajak gitu. Iya, nah pas nongkrong ngerokok lagi, Kayak gitu. Ya kan berarti itu godaan ya, godaan. harus Iya, harus kuat pada imannya iya, kamu sendiri mau tetap di jalur ini yang hal positif atau enggak. Kalau misalkan kamu mau tetap di jalur negatif kan udah tahu juga dampaknya ke fisik kamu juga, jadi bakalan gampang sakit. iya, Gampang sakit terus kurus juga gitu kan. Itu juga ngefek. Nah, dari sini mungkin kita ada evaluasi yang udah didapat ya. Kira-kira selama kita diskusi nih, apa yang kamu rasakan dari yang kita awal sampai terakhir ini yang kita diskusikan, apa yang kamu dapat juga dari konseling hari ini? oh, aku dapat banyak pelajaran ya Bu, Hmm, kayak hal sepele yang mungkin akan berdampak eh, besar gitu bagi hmm, kita, yang kelihatannya sepele suka telat, tapi itu hmm, juga akan ngerubah diri kita ke depannya. Terus juga betul. eh, yang ngerokok juga yang akan berdampak panjang gitu Hmm, bagi kesehatan. Terus juga eh, kayak nasihat-nasihat yang ibu hmm. kasih tadi udah. Oh, oke. Sebenarnya itu juga juga buat hal positif buat kamu sendiri, juga ibu juga Iya, ilmu dan mengetahui, oh ternyata latar belakang kamu sendiri sebenarnya sudah pernah mengalami hal itu juga iya, gitu. Dan ibu baru tahu hal itu gitu. Jadi dari sharing ini semoga yang kita dapat kayak ilmunya, iya, terus tadi yang kamu udah hal positif yang kamu lakuin itu juga iya, pelajaran juga dari buat ibu ya iya, untuk ke murid-murid yang lainnya bisa mungkin jadi contoh, ya betul jadi contoh buat jadi referensi sumber faktanya sudah ada yang sudah dilakukan. iya, Nah, itu bisa ibu sharingkan kepada siswa-siswa yang lain kayak gitu. iya, Oke, buat hari ini konselingnya sudah cukup. Terima kasih sebelumnya kamu sudah iya, datang sama-sama ibu, memenuhi undangan ibu karena memang ibu panggil karena ternyata memang sudah ada beberapa kamu melakukan hal tersebut. iya, Jadi mungkin mohon maaf jika ada kesalahan dalam ibu berbicara yang yang bikin sakit hati ataupun hal yang lain kayak gitu. iya, Nah, sebelum kita selesai karena bentar lagi mungkin kamu juga mau pulang, iya ibu, kita berdoa dulu ya iya, sebelum kita menutup hari ini dan selesai dan kamu juga pulang. iya, Oke, kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Semoga hari ini bermanfaat ya iya, konselingnya dan ibu, ini mungkin pertama kali ya. iya pertama kali juga jadi seru, Pertama kali, jadi ini mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang ada teman-teman yang ada di sekolah bisa mungkin di-sharingkan lagi ke teman-teman yang lainnya hal positif dan negatif yang kamu udah iya lakukan. ibu, Sebelumnya terima kasih iya terima banyak kasih sudah banyak juga ibu datang. udah dengerin curhatan Iya, aku. Iya terima kasih ibu, ya. pamit ya ibu Mangga, duluan. Iya siap. makasih ibu.